So today kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang kebijakan dan peraturan kelautan perikanan yang ada di Indonesia terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebelum itu kita kenalan dulu ya. Jadi kenalin, aku Angelica Laurencia dengan NIM akhiran 20. Jadi di sini aku sebagai host yang akan memandu jalannya podcast kita kali ini. Dan di sebelah aku ada Aku Rona Febri Roganda Boromanorong dengan NIM akhiran 36 sebagai narasumber. Nah, langsung aja nggak sih Ron? Jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang kebijakan dan peraturan kelautan perikanan yang ada di Indonesia. Sebelum itu, menurut kamu nih, kelautan dan perikanan di Indonesia itu gimana sih? Menurut aku ya Angel, kelautan dan perikanan di Indonesia itu banyak banget bidangnya seperti budidaya perikanannya, terus itu penangkapan ikannya, terus ada pengolahan ikannya gitu. Oh, jadi banyak banget ya bidangnya. Iya dong, kan Indonesia ini negara maritim ya. 70% wilayah Indonesia ini wilayah perairan, sedangkan 30%-nya itu wilayah daratan. Nah, walaupun negara kita ini sebagai negara maritim, tapi yang aku lihat itu ekonomi kita tuh masih rendah banget, apalagi di wilayah pesisir. Nah, menurut kamu tuh kenapa sih bisa kayak gitu? Ya Sinjel, padahal ya kita itu sumber daya alamnya itu apalagi di lautnya itu banyak banget. Tapi menurutku itu karena nggak dikelola dengan baik sih hasil dari lautnya Angel. Makanya ekonomi kita itu masih tergolong rendah gitu, apalagi di wilayah pesisirnya. Ya. Back to the topic nih, Ron. Kan di kelautan perikanan itu banyak banget bidangnya. Salah satunya itu ada pengolahan sumber daya ikan. Dan kaitannya itu dengan kebijakan dan peraturan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Itu apa aja sih, Ron? Yang aku tahu ya Angel, pemerintah itu mendukung kegiatan pengolahan sumber daya ikan tersebut sih. Soalnya aku baca di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di situ dijelaskan bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan itu, pemerintah pusat itu menerapkan rencana pengelolaan perikanan potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan Indonesia. Terus itu ada jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan yang ada di Indonesia. Terus potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Terus ada potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan yang ada di Indonesia. Terus jenis, jumlah, dan ukuran alat tangkap ikan tersebut, jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan, persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan, dan pelabuhan perikanan. Ya, I see. Jadi kayak sistem pemantauan kapal, terus budidaya ikan jenis tertentu, wilayah penebaran, terus penangkapan ikan berbasis budidaya, pembudidayaan ikan, terus perlindungannya, pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan, terus rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan, terus menghitung ukuran atau berat minimum jenis ikan. Lalu ada kawasan konservasi perairan, wabah dan wilayah wabah penyakit, jenis ikan yang dilarang diperdagangkan untuk dikeluarkan ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia. Terus jenis-jenis ikan, genetiknya juga itu termasuk kan, Ron? Ya, itu termasuk juga. Terus Ron, nah kan di wilayah pesisir tuh banyak banget kan nelayan. Nah setelah nangkap ikan pastinya kan dijual belikan tuh. Itu termasuk usaha kan? Nah menurut kamu jual beli ikan itu melakukan usahanya itu ada ketentuannya nggak sih? Ada Angel, setiap orang yang melakukan usaha tersebut atau kegiatan pengelolaan perikanan itu wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang dibuat. Itu ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 paragraf kedua tentang kelautan dan perikanan, lebih tepatnya di pasal 7 ayat 2. Tapi itu nggak berlaku buat nelayan-nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil-kecil gitu, Angel. Oh, jadi gitu ya. Terus tahu aku nih, kan di setiap orang itu yang nggak memenuhi atau nggak menerapkan persyaratan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan itu bakal dikenakan sanksi nggak sih? Iya Angel, itu dikenakan sanksi. Nah, sanksinya itu ada sanksi administratif yang dimana itu nanti
dibayar 800 juta rupiah gitu, atau bisa juga kena pidana, itu paling lama di penjara sekitar 1 tahun gitu. Lama juga ya. Jadi kan setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengolahan perikanan negara Republik Indonesia pastinya wajib memenuhi perizinan berusahanya dari pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat. Itu jenis usahanya apa aja ya, Ron? Nah, kayak salah satu bidang tadi tuh yang aku bilang, usaha pengolahan ikan, terus ada usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, dan pemasaran ikan. Kurang lebih hampir sama kayak yang semua bidang tadi sih. Nah, kamu tertarik gak nih jadi salah satu pengusaha di bidang tersebut? Tertarik ya, kalau ada modalnya gaskeun. Mantap. Nah, kan buka usaha itu pasti ada izinnya kan. Terus kalau misalnya nih ada yang diem-diem buka usaha ikan gitu, terus gak ada izinnya, itu gimana, Ron? Ada sanksinya juga nggak? Jelas ya, pasti ada lah. Itu bisa dipidana loh, paling lama itu 8 tahun di penjara, atau bisa juga kena sanksi denda sebanyak 1.500.000.000 rupiah. Wih, gila, banyak banget ya. So, I hope dari pembahasan kita hari ini semoga orang-orang itu makin ngerti tentang kebijakan dan peraturan kelautan perikanan agar ekonomi di Indonesia khususnya di wilayah pesisir makin maju dan meningkat. Mungkin dari kamu, Ron, ada yang ingin disampaikan lagi nggak buat viewers setia kita sampai akhir ini? Mungkin dari aku ya, harus lebih peduli lagi sih dan mengulik informasi tentang kelautan dan perikanan yang ada di Indonesia, karena negara kita ini kan negara maritim gitu. Oke deh, semoga kalian tuh paham ya apa yang kita sampaikan mengenai kebijakan ini. Terima kasih ya, Ron, udah mau sharing-sharing di sini. Ya, sama-sama. Sekian dari kita, mohon maaf jika ada salah kata. See you on the next podcast. Bye bye.